teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara atau tutorial membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Visio. Di sini kami menggunakan aplikasi Visio versi 2010. Untuk tahap pertama, teman-teman lakukan adalah teman-teman membuka aplikasi Visionya. Setelah teman-teman membuka aplikasi Visio, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian, teman-teman pilih Cross Functional Flowchart, lalu klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa fokus terlebih dahulu. Lihat di sebelah kiri. Nah, di sini kita akan bahas basic flowchart seperti terlebih dahulu. Jadi, basic flowchart shape atau bentuk aliran dasar adalah bentuk yang paling sederhana dan umum digunakan untuk menggambarkan proses yang sederhana dan mudah dipahami. Terdiri dari simbol-simbol dasar seperti yang pertama, simbol persegi panjang atau proses. Ini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah atau tindakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, simbol berlian atau belah ketupat atau keputusan. Ini mewakili titik keputusan dalam proses di mana sebuah pertanyaan diajukan dan alur proses dapat berbeda berdasarkan apa jawabannya. Ini digunakan untuk pernyataan kondisional atau jalur percabangan. Dan yang ketiga, subproses. Ini digunakan untuk merinci proses yang lebih kompleks menjadi subproses yang lebih kecil. Dan yang keempat, simbol oval awal akhir. Ini digunakan untuk menunjukkan titik awal dan akhir diagram alur. Dan yang kelima, dokumen. Ini menunjukkan dokumen yang dihasilkan atau digunakan dalam proses. Dan yang keenam, simbol jajar genjang atau input-output. Ini digunakan untuk menunjukkan masukan atau keluaran informasi atau data ke dalam atau dari proses. Dan yang ketujuh, panah atau garis alir atau konektor. Ini mewakili arah aliran atau urutan langkah dalam proses. Ini menghubungkan simbol-simbol dan menunjukkan urutan eksekusi. Selanjutnya kita akan bahas yaitu cross-functional flowchart. Jadi, cross-functional flowchart atau bentuk alur lintas fungsional adalah bentuk yang lebih kompleks dan digunakan untuk menggambarkan proses yang melibatkan banyak departemen atau tim. Terdiri dari simbol-simbol dasar seperti yang pertama yaitu swim-lane. Ini digunakan untuk membagi diagram alir menjadi beberapa jalur berdasarkan peran, departemen, atau kategori lainnya. Setiap swim-lane mewakili tanggung jawab atau area fokus tertentu dalam proses. Swimlane juga membantu meningkatkan kejelasan diagram alir, terutama untuk proses yang kompleks dan banyak pihak yang terlibat. Ada dua jenis swimlane, yaitu swimlane horizontal dan swimlane vertikal. Yang kedua yaitu separator. Separator ini digunakan untuk memisahkan dan mengatur bagian-bagian diagram alir, juga membantu membuat diagram alir lebih rapi dan mudah dibaca. Ada dua jenis separator umum, yaitu yang pertama separator horizontal untuk memisahkan bagian diagram alir secara horizontal, yang kedua separator vertikal untuk memisahkan bagian diagram alir secara vertikal. Nah, sekarang kita mulai saja. Di sini kita akan membuat suatu flowchart, yaitu flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Di sini kita akan menggunakan swimlane 8 kolom, menggunakan yang vertikal saja. Karena sudah ada dua swimlane vertikal, berarti kita hanya akan menambahkan 6 swimlane vertikal. Kemudian, di sini kita akan memberikan judul flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Kemudian untuk function di sini kita ganti. Yang pertama ada pasien, lalu loket pendaftaran, registrasi, sentral pembayaran, pengendali jaminan, poliklinik, radiologi, dan askes. Langsung saja kita mulai proses pembuatan flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Dimulai dari pasien datang di rumah sakit, membawa surat rujukan. Selanjutnya, pasien akan melakukan pendaftaran atau pengambilan nomor antrian.
Kemudian, pasien melakukan registrasi dan mengambil kertas registrasi. Setelah itu, pasien ditanya apakah pasien tersebut adalah pasien baru. Jika pasien menjawab ya, berarti pasien membuat folder registrasi baru. Sedangkan jika pasien menjawab tidak, maka pasien bisa langsung mengisi status. Selanjutnya, pasien ditanya lagi, apakah pasien tersebut adalah pasien umum? Jika pasien menjawab tidak, maka pasien diarahkan langsung ke loket jaminan. Nah, di loket jaminan ini terdiri dari beberapa jaminan, yaitu ada asuransi kesehatan, jam sostek, dan juga perusahaan. Setelah memilih dan juga menentukan jaminan yang diinginkan, pasien bisa langsung diarahkan ke konsul di poliklinik. Sedangkan jika pasien menjawab ya, maka pasien akan langsung menuju ke sentral pembayaran dan kemudian mencetak bukti pembayaran. Setelah itu, pasien bisa langsung diarahkan ke konsul di poliklinik. Setelah pasien konsul di poliklinik, maka pasien akan mendapatkan surat permintaan pemeriksaan. Dan kemudian surat permintaan pemeriksaan ini dibawa ke loket radiologi. Setelah itu, pasien mendaftar kembali di loket radiologi. Selanjutnya, pasien ditanya kembali, apakah pasien tersebut adalah pasien umum? Jika pasien menjawab ya, maka pasien bisa langsung membayar di kasir. Kemudian mencetak bukti pembayaran. Setelah itu, pasien langsung diarahkan untuk melakukan pemeriksaan atau foto. Sedangkan jika pasien menjawab tidak, maka pasien akan menunggu untuk diverifikasi oleh petugas asuransi kesehatan. Kemudian, jika dari pihak asuransi kesehatan meng-ACC, maka pasien akan langsung diarahkan untuk melakukan pemeriksaan atau foto. Setelah itu, pasien akan menunggu proses pencetakan hasil pemeriksaan atau foto. Selanjutnya adalah pembacaan hasil foto oleh dokter radiologi kepada pasien. Setelah itu, pasien akan mendapatkan hasil foto tersebut. Lalu, pasien dipulangkan dari rumah sakit. Selesai, itulah tadi proses pembuatan flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Selanjutnya adalah tutorial mewarnai pada flowchart. Mewarnai flowchart adalah salah satu cara yang efektif untuk memvisualisasikan alur proses atau algoritma. Warna dapat membantu membedakan elemen-elemen dalam flowchart dan membuatnya lebih menarik. Berikut adalah langkah untuk mewarnai flowchart, yaitu pilih tema warna yang sesuai dengan tujuan dan konteks flowchart. Misalnya menggunakan warna yang berbeda untuk menandai awal atau akhir proses, dokumen, keputusan, input atau output, atau garis penghubung. Baik, langsung saja kita mulai mewarnai judul terlebih dahulu menggunakan warna pink ini, opsional ya. Selanjutnya mewarnai bagian pasien menggunakan warna orange, loket pendaftaran warna ungu, registrasi warna biru, sentral pembayaran warna hijau, kemudian pengendali jaminan kembali warna orange, poliklinik warna ungu, radiologi warna biru, dan askes berwarna hijau. Selanjutnya kita akan mewarnai simbol. Yang pertama ada simbol oval, star, N. Kita warnai dengan warna biru. Selanjutnya simbol dokumen kita warnai dengan warna hijau. Kemudian simbol berlian atau belah ketupat
atau keputusan kita warnai dengan warna orange. Dan yang terakhir ada simbol persegi atau proses kita warnai dengan warna ungu. Pastikan teman-teman konsisten dalam penggunaan warna di seluruh flowchart. Ini akan membantu memperjelas alur proses dan membuatnya lebih mudah dimengerti. FYI di sini kita hanya menggunakan cukup 5 warna saja dan pastikan setiap satu simbol hanya memiliki satu warna saja. Karena jika terlalu banyak dapat membuat flowchart sulit dibaca. Nah, selesai sudah proses pewarnaan pada flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Selanjutnya tutorial memperbaiki font pada flowchart. Untuk memperbaiki font dan ukuran di flowchart, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pilih jenis font yang mudah dibaca dan sesuai dengan konteks flowchart. Di sini kita mengambil font yang umumnya digunakan dalam flowchart yaitu Times New Roman. Hindari menggunakan font yang sulit dibaca. Kemudian pilih ukuran font yang sesuai agar mudah dibaca oleh semua orang. Tergantung pada ukuran flowchart dan konteks penggunaannya, teman-teman dapat memilih ukuran font antara 8 hingga 14 poin. Pastikan ukuran font yang digunakan konsisten di seluruh flowchart. Kita mulai memperbaiki font. Semua menggunakan Times New Roman dan ukuran 14 poin pada judul. Kemudian untuk pasien, loket pendaftaran, registrasi, sentral pembayaran, pengendalian jaminan, poliklinik, radiologi, dan akses penggunaan ukuran 12 poin. Selanjutnya untuk semua tulisan yang ada di simbol, kita tetap menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 10 poin. Dan untuk tulisan yang berada di tengah konektor, kita juga tetap menggunakan font Times New Roman tetapi dengan ukuran font 9 poin. Penting untuk teman-teman memastikan konsisten dalam menggunakan font dan ukuran di seluruh flowchart untuk memudahkan pembaca untuk mengikuti alur proses dan memahami informasi yang disajikan. Dan hasil akhir seperti ini. Inilah yang dinamakan flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Dan hasil akhirnya seperti ini. Inilah yang dinamakan flowchart pelayanan radiologi pasien rawat jalan. Oke, jadi itulah tadi video tutorial pembuatan flowchart menggunakan aplikasi Visio. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.